Om Swastiastu, perkenalkan kami dari A1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Aspek Evidence-Based Medicine atau ABM terhadap diagnostik dengue hemorrhagic fever. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari SGD A1. Akan saya lanjutkan sebelum perkenalkan seleksi video paramita dengan 3 digit NIM akhir 221. Penyakit dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditransmisikan oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini merupakan salah satu tantangan kesehatan secara global. Manifestasi klinis dari dengue itu sendiri dapat beragam, bisa ringan hingga berat, seperti halnya dari demam hingga menjadi syok. Diagnostik yang cepat dan tepat sangat berkaitan dengan penanganan penyakit ini, seperti halnya RT-PCR yang sangat sensitif dan juga tes imunokromatografi yang sangat praktif dilakukan. Baik, adapun skenario yang membahas mengenai tes diagnostik dari dengue itu sendiri sebagai berikut. Pada skenario ini menjelaskan bahwa pasien mengalami manifestasi demam dan adanya resiko dengue karena berada di daerah endemis. Berkaitan dengan hal tersebut, evidence-based medicine atau ABM dan juga critical appraisal sangat diperlukan dalam hal ini guna untuk menentukan atau mencari tahu mana tes diagnosis terbaik berdasarkan spesifisitasnya, sensitivitasnya, dan juga ketersediaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nima Daire Prastia Putri dengan 3 digit NIM akhir 190. Jadi di sini ada pun rumusan masalah dari student project kami. Yang pertama, apa tipe pertanyaan pada skenario 1? Bagaimana bentuk pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO? Bagaimana formulasi pertanyaan penelitian klinis dari skenario 1? Bagaimana strategi mencari bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan klinis? Bagaimana critical appraisal terhadap jurnal yang dipilih? Bagaimana kualitas dan makna jurnal berdasarkan critical appraisal? Bagaimana aplikasi bukti, integrasi hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien? Dan bagaimana aplikasi nilai IBM dan critical appraisal terhadap jurnal? Adapun tujuan dari student project kami, yang pertama untuk mengetahui tipe pertanyaan pada skenario 1, untuk mengetahui bentuk pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO, untuk mengetahui formulasi pertanyaan penelitian klinis dari skenario 1, untuk mengetahui strategi mencari bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan klinis, untuk mengetahui critical appraisal terhadap jurnal yang dipilih, untuk mengetahui kualitas dan makna jurnal berdasarkan critical appraisal, dan untuk mengetahui penerapan bukti hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien, serta untuk mengetahui penerapan IBM dan critical appraisal terhadap jurnal. Adapun manfaat dari student project kami yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang critical appraisal untuk membantu pemilihan terapi pada pasien serta cara penggunaan PICO yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Cecilia Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan melanjutkan dengan identifikasi tipe pertanyaan. Yang mana ini pertanyaan dalam skenario ini adalah pertanyaan diagnostik yang berkaitan dengan mengidentifikasi tes atau prosedur yang paling tepat untuk mengkonfirmasi atau menyingkirkan dugaan kasus DBD. Ini melibatkan evaluasi berbagai tes diagnosis seperti PCR, NS1 antigen RDT, IgM IgG, dan ELISA untuk mengetahui keakuratan dan kegunaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pandiputu Sasriadi dengan 3 digit NIM terakhir 62. Jadi sisa akan menjawab pertanyaan nomor 2, itu bentuklah pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO. Dari P-nya yaitu pasien wanita dengan DHF, lalu interventionnya yaitu pemeriksaan dengan RDT yang terdiri atas NS1 antigen, IgM dan IgG ELISA. Lalu ada comparisonnya yaitu menggunakan tes PCR. Lalu outcome yang ingin dicari yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Demi Permadasari dengan digit NIM 21025111073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian. Baik, dari hasil analisis PICO sebelumnya didapatkan bahwasannya terdapat ada 2 pertanyaan penelitian pada
hasil dari kasus tadi, yaitu yang pertama adalah pada pasien wanita dengan DHF, apakah PCR dapat memberikan sensitivitas yang lebih baik daripada RDT? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pada pasien wanita dengan DHF, apakah PCR dapat memberikan spesifisitas yang lebih baik daripada RDT? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila menyediakan ada yang lain. Terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwan Julia Maharani Deudika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Saya izin melanjutkan. Jadi, berdasarkan pencarian jurnal melalui PubMed Advanced Research berdasarkan pendekatan PICO, menghasilkan 5 jurnal tentang sensitivitas dan spesifisitas PCR dibandingkan dengan RDT, yaitu berupa NS1 antigen RDT, IgM, dan IgG ELISA pada pasien dengan DHF. Pencarian difilter menggunakan kriteria inklusi, yaitu berupa subjek pasien dengan dugaan DHF, intervensi berupa PCR dan RDT, hasil sensitivitas dan spesifisitas diagnosis, serta rentang waktu publikasi 10 tahun terakhir. Setelah menambahkan filter cohort, diperoleh 3 jurnal relevan. Pencarian dipersempit lagi dengan filter 5 tahun terakhir, menghasilkan 2 jurnal. Berdasarkan telahan krisis, kami memilih jurnal yaitu berupa Comparison of the Rapid Diagnosis Test During a Large Dengue Virus Serotype 3 Outbreak in the Solomon Island in 2013 yang memenuhi aspek inklusi PICO. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan di bagian critical appraisal, yaitu validity. Untuk rekrutmen, metode pemilihan subjek yaitu subjek menggunakan 412 pasien dengan gejala yang mirip demam dengue selama wabah di Kepulauan Solomon pada tahun 2013. Subjek ini direkrut secara prospektif selama wabah berlangsung. Kemudian untuk tipe samplingnya tidak dijelaskan secara eksplisit apakah diambil secara acak atau melalui konsekutif sampling. Namun karena melibatkan pasien yang datang ke rumah sakit, maka kemungkinan besar menggunakan metode konsekutif sampling. Selanjutnya untuk allocation, di mana untuk randomisasi tidak ada proses alokasi atau intervensi dalam penelitian ini karena ini adalah studi diagnostik yang membandingkan 2 alat tes diagnostik terhadap hasil referensi dari RT-PCR. Kemudian untuk potensi bias juga tidak ada pembagian kelompok yang memerlukan alokasi secara acak dalam penelitian diagnostik ini. Studi tidak mencantumkan informasi terkait potensi confounding factors seperti perbedaan demografi atau klinis antara pasien yang dapat mempengaruhi hasil tes. Selanjutnya ada maintenance, yaitu yang pertama untuk perlakuan seragam, semua sampel diambil dari pasien dengan prosedur yang sama, di mana seluruh tes diagnostik dilakukan di lab yang sama, sehingga mengurangi risiko variasi dalam pengujian. Kemudian tidak disebutkan adanya subjek yang keluar dari studi setelah rekrutmen atau dropout, di mana jumlah sampel awal dan tetap sama hingga akhir penelitian. Kemudian untuk measurement blinded dan objektif, di mana pengukuran outcome, untuk outcome utama itu adalah hasil tes dengue dari 2 RDT yang dibandingkan dengan hasil dari QRT-PCR sebagai referensi. Pengujian dilakukan di laboratorium yang diakui secara internasional yang menunjukkan bahwa pengukuran objektif. Untuk blindness sendiri tidak disebutkan secara eksplisit apakah pengujian dilakukan secara tersamar atau blinded, namun karena pengujian dilakukan di laboratorium dan mengikuti protokol yang ketat, maka kemungkinan bias pengukurannya rendah. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ngurah Bagus Aris Suradana dengan 3 digit NIM terakhir 209. Saya izin melanjutkan untuk question nomor 5. Jadi saya izin menjawab, hasil penelitian menegaskan pentingnya pemilihan alat diagnostik yang sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya di daerah endemik. Tabel 2 memberikan wawasan penting mengenai potensi penerapan tes ini dalam pengaturan klinis dan kesehatan masyarakat, serta pentingnya memilih tes diagnostik yang tepat berdasarkan kebutuhan dan konteks spesifik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kinerja alat diagnostik cepat untuk dengue, terutama dalam mendukung diagnosis dini dan pengelolaan pasien di daerah dengan sumber daya terbatas. Mungkin sekian jawaban dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kade Agus Indra Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 223. Jadi
dan pelatihan untuk memastikan efektivitasnya dalam praktik klinis sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Gede Yudiarto dengan NIM akhiran 126. Critically appraise the evidence of journal that you find from your research. Find out how it is and what it means. Nah, jurnal ini memiliki kualitas metodologi yang baik berdasarkan critical appraisal. Validitas internal artikel ini didukung oleh penyajian data yang terstruktur dengan statistik pendukung seperti nilai kappa, sensitivitas, dan juga spesifisitas. Dari sisi validitas eksternal, artikel ini relevan untuk diterapkan di negara-negara dengan sumber daya terbatas, khususnya di daerah endemik dari dengue. Dengan metodologi yang kuat dan analisis komprehensif, artikel ini menunjukkan kualitas tinggi dan kontribusi bermakna terhadap pengelolaan wabah dengue, khususnya dalam konteks sistem kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Baik, perkenalkan saya Abraham Kristus Kodosodo dengan yang terakhir 07. Baik, saya izin menjawab. Jadi untuk mengenai untuk integrasikan hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien, jadi bisa dijelaskan mengenai kepada pasien untuk manfaat dan juga keterbatasan masing-masing dari tes. Kemudian pilih tes yang sesuai dengan fase penyakit dan kondisi lokalnya. Kemudian gunakan kombinasi tes jika diagnosisnya tidak jelas, terutama pada pasien yang khawatir dan berasal dari daerah endemis. Kemudian pendekatan ini dapat mengintegrasikan hasil tes dengan keahlian klinis dan preferensi pasien untuk memastikan diagnosis DBD yang tepat dan pengobatan yang optimal. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede Renaldi Walisanjaya dengan NIM akhir 160. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan apply the value based medicine and critical appraisal to the journal. Jadi nilai evidence based medicine itu lebih menekankan pada keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah sekaligus mempertimbangkan nilai dan juga kebutuhan dari pasien itu sendiri. Nah, dalam kasus ini yang mana itu adalah skenario 1, itu terdapat seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang tinggal di daerah endemik demam berdarah dengue atau DBD yang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya dan membutuhkan diagnosis yang tepat dan juga cepat serta akurat. Nah, dalam hal ini kami menyusun pertanyaan PICO untuk membuktikan yang mana lebih baik secara akurat, baik itu sensitivitas maupun spesifisitasnya antara PCR ataupun RDT. Penilaian kritis terhadap artikel jurnal menunjukkan bahwa penelitian tersebut dirancang dengan baik, di mana menggunakan metode yang valid untuk mengevaluasi baik itu sensitivitas maupun spesifisitasnya dari metode diagnosis demam dengue. Nah, pada artikel ini jumlah sampel itu mencakup 412 serum fase akut dengan gejala yang mirip dengue selama wabah DENV3 di Kepulauan Solomon pada tahun 2013. Nah, di sini PCR itu atau polymerase chain reaction itu menawarkan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan rapid diagnosis test atau RDT, sesuai dengan artikel jurnal yang kami telah lebih lanjut. Nah, PCR ini memberikan keakuratan dalam memberikan kepastian kepada pasien dan menjadi deteksi dini sehingga mencegah komplikasi serius. Walaupun demikian, faktor efektivitas klinis dan biaya patut dipertimbangkan mengingat PCR ini memiliki biaya yang cukup tinggi untuk dilaksanakan. Nah, dalam hal ini RDT diunggulkan karena mudah digunakan atau praktis dan hasil yang dapat diperoleh dengan cepat meskipun memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan PCR. Nah, dari hal ini, studi ini menunjukkan bahwa PCR adalah metode terbaik untuk diagnosis demam dengue dengan sensitivitas maupun spesifisitas yang lebih unggul, terutama pada fase akut. Namun, RDT tetap relevan sebagai alat diagnosis yang lebih unggul dari segi waktu dan praktis di tengah keterbatasan sumber daya. Aplikasi dari hasil penelitian ini menekankan perlunya memilih metode diagnosis yang tidak hanya berdasarkan efikasi karya ilmiah, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan pasien, aksesibilitas, dan kondisi sistem kesehatan setempat, baik itu fasilitas maupun sarana prasarananya. Baik, mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Sebelumnya perkenalkan saya John Pertunasi dengan 3 digit internasional 41. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dari student project yang sudah kami susun, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian perbedaan sensitivitas dan spesisivitas antara dua RDT yaitu SD Denggi Duo dan CTK Denggi RDT yang dianalisis dengan jelas memberikan kontribusi penting dalam mendukung diagnosis dini denggi di daerah dengan sumber daya terbatas. Hasil menekankan pentingnya evidence-based medicine dengan mempertimbangkan efikasi ilmiah, kebutuhan pangan, aksesibilitas, dan kondisi sistem kesehatan setempat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat denggi. Sekian dari presentasi hasil student project yang telah kami susun. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.